Judul khotbahnya Merdeka karena Pengalaman Kemuliaan. Merdeka karena pengalaman kemuliaan. Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Kalau ada yang bisa typing di kolom komentar, silakan. Ya, Markus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Terima kasih Ibu Max Leo buat judulnya yang sudah di-typing. Markus 9 ayat 2 sampai 8 saya bacakan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di dalam mata mereka, di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata-kata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita meneliti tentang kata kemuliaan, ya, kata kemuliaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebenarnya berasal dari kata Ibrani kavod atau kabot, ya. Nah, secara sederhana arti dari kata kavod ini adalah sesuatu bobot atau nilai, ya, nilai yang begitu kuat, ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata doxa yang mempunyai arti yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sedang berbicara, kemuliaan itu sedang berbicara tentang suatu keagungan, satu nilai, satu keindahan, ya. Bahkan ada definisi yang diberikan untuk kata kemuliaan itu di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu melukiskan kemegahan dan keagungan Tuhan, ya. Seperti kita lihat, ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan buat mama dari saudara Ince Nawa. Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya, Tuhan sedang menyatakan kebesarannya, Tuhan sedang menyatakan tanda keagungannya buat mama dari saudara Ince Nawa. Tuhan sedang bekerja. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama, ya. Kekristenan itu sebenarnya adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, satu pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, ada banyak cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak selalu saudara melihat cahaya seperti beberapa kisah di dalam Alkitab, ya, atau merasakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan masih terus dinyatakan, masih terus bekerja, ya, di dalam pergumulan-pergumulan kita, di dalam sakit penyakit kita, di dalam tantangan yang kita hadapi, di dalam persoalan yang kita hadapi, di dalam apa yang kita doakan, kita rindukan, apa yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, dan itu tergantung kepada kerinduan kita, rasa lapar kita, keinginan terbesar kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan, ya. Saya melihat ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara-saudara yang luar biasa bahwa Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, dan itu Tuhan bisa nyatakan lewat media, secara khusus mama dari saudari Ince Nawa, ya. Saya juga membaca satu kesaksian saudara-saudara, ya, ada satu orang yang dia secara KTP, ya, KTP itu dari agama Muslim, ya, dan dia punya kakak itu paling rajin pergi ke masjid, saudara-saudara. Dia bersaksi, ya, bahwa dia sakit tumor sebesar bola bekel, ya, dan di pundaknya, saudara. Dan satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia sedang mengikuti suatu ibadah siaran langsung, dan dia minta supaya dia didoakan, dan
pendeta itu berkata bahwa dia hanya perantara saja, dan saudara tahu bahwa apa yang terjadi luar biasa. Dia bukan Kristen, dia hanya minta didoakan ya. Kankernya saudara-saudara, tumornya itu sebesar bola bekel. Waktu dia didoakan, mujizat Tuhan terjadi. Ya, syaratnya cuma percaya. Syaratnya cuma percaya, dan yang luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Tumornya itu disembuhkan oleh Tuhan, dan oleh karena kesembuhan itu seisi keluarganya percaya kepada Tuhan. Tuhan masih menyatakan kemuliaannya. Tuhan masih menyatakan kebesarannya. Yang paling penting adalah kerinduan kita. Nah, kita lewat media ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan saja media untuk kita bersenang-senang. Media ini bukan saja untuk kita beribadah seperti biasa saja, tapi saya berharap, saya berdoa setiap kali saya mau live, saya berlutut di hadapan Tuhan, dan saya minta Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan kuasanya, supaya setiap orang yang hadir di room live ini berjumpa dengan Tuhan, setiap orang mengalami Tuhan, setiap orang melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara, karena Dia Allah yang besar. Nah, kita sedang membaca satu kisah, dan saya percaya kisah ini merubah Petrus, Yohanes, dan Andreas. Pengalaman mereka melihat kemuliaan Tuhan, di mana Yesus berubah rupa dan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dibicarakan itu adalah bagaimana Yesus akan pergi ke Yerusalem dan akan mati, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Alkitab, karena Alkitab memberikan petunjuk kepada kita. Karena kita, kekristenan ini bukan sekedar ritual. Kekristenan adalah satu pengalaman bersama Tuhan, pengalaman kemuliaan. Mungkin saudara tidak mengalami melihat cahaya, saudara tidak lihat mujizat, tapi saudara bisa merasakan bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada dengan saudara. Tuhan menjamah saudara. Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Nah, mari kita akan lihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Merdeka karena pengalaman kemuliaan, yaitu pengalaman berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, merdeka karena pengalaman kemuliaan, yaitu pengalaman berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya akan bacakan sekali lagi Markus 9 ayat 2 dan 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dengan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meneliti tentang kata berubah rupa, ya, berubah rupa Bapak Ibu Saudara-saudara berasal dari kata Yunani metamorpho, dan Bapak Ibu Saudara-saudara itu bukan saja berubah rupa, tetapi kata metamorpho ini juga mempunyai arti untuk berubah menjadi bentuk lain, ya, bentuk yang lebih mulia, lebih dahsyat, ya. Alkitab mengatakan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, ya. Nah, ini bukan saja dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi ada banyak kesaksian. Saya mendengar ada banyak kesaksian. Ada orang dari agama sebelah, saudara-saudara Muslim, yang minta supaya siapa Tuhan yang benar, dan Tuhan datang dalam kemuliaannya. Ada cahaya yang begitu mulia, begitu ajaib, begitu luar biasa. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan. Ya, itu sebabnya saya di room ini saya bilang kepada saudara-saudara yang mungkin masih punya keluarga beragama lain dan saudara rindu supaya mereka diselamatkan. Mungkin itu suamimu, mungkin istrimu, itu mungkin anakmu, mungkin orang tuamu yang beragama lain. Berdoa supaya Tuhan mendatangi mereka, Tuhan menyatakan kemuliaan bagi mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah
Tuhan yang ajaib yang ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, kata metamorfo ini juga mempunyai arti untuk mentransformasikan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau untuk mengubah, mentransformasikan keadaannya atau kemuliaannya bagi kita, supaya kita lebih yakin, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan, ya. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, ya, yang sedang berdoa untuk sakit penyakit, Tuhan itu lebih rindu menyatakan mujizatnya bagi kita. Kenapa? Karena memang itulah tujuan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan keagungannya. Dia ingin engkau melihat dirinya, pribadinya sebagai pribadi yang luar biasa, pribadi yang mulia, pribadi yang ajaib, ya. Nah, saya juga melihat penjelasan yang dikatakan tentang kata metamorfo ini adalah penampilan Kristus diubah dan cemerlang kecerahan ilahi di gunung transfigurasi, ya. Jadi Yesus di sini begitu luar biasa, begitu mulia, ya, berubah di depan Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka melihat itu. Dan saya mau katakan pengalaman-pengalaman kemuliaan itu luar biasa, pengalaman-pengalaman kemuliaan itu dahsyat. Yang penting saya dan saudara mau belajar untuk percaya, ya, ada percaya sungguh-sungguh kepada Dia, ya, percaya sungguh-sungguh untuk mengalami Dia, ya. Saya juga membaca satu kesaksian, saudara-saudara. Ada seorang yang dia dari Muslim, ya, berusia 32 tahun, saudara. Dia sangat teguh dengan agama Muslim, tapi dia punya teman baik Kristen. Nah, satu waktu temannya ajak dia untuk masuk gereja. Nah, saudara, karena dia punya teman baik, jadi dia bilang, enggak apa-apa, saya ikut saja, saudara. Dan dia kemudian masuk gereja, dan waktu pendeta sedang berkhotbah, saudara, luar biasa, tidak sesuatu yang seperti ajaib seperti dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, dia merasa seperti ada yang jamah dia, dan dia mulai menangis sepanjang khotbah, sepanjang ibadah itu berlangsung, sampai dia pulang ke rumah, saudara. Dia ingat ayat-ayat firman Tuhan, dan yang luar biasa, tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia minta untuk dibaptis dan dia mengganti nama dari Muhammad Rizki menjadi Christian Alexander. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak lihat cahaya. Nah, ini supaya saudara jangan berpikir, wah, orang lain bisa lihat cahaya kemuliaan Tuhan Yesus, saya tidak bisa. Itu bukan menjadi ukuran. Tapi bagaimana kita bertumbuh. Dan kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara akan menemukan Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebesaran kepada kebesaran, dari keagungan kepada keagungan. Yang penting kita sungguh-sungguh terus datang kepada Tuhan, ya, terus untuk melangkah kepada Tuhan, terus untuk mengejar hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara terus mengejar hadirat Tuhan, saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Karena Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Dia adalah Tuhan yang ajaib, Dia adalah Tuhan yang heran. Dia rindu untuk menyatakan kebesarannya, keagungannya bagi saya dan saudara, sehingga kita semua terus bertumbuh, makin mengenal Dia, makin mengenal isi hatinya, makin mengenal rencananya, makin mengenal kasihnya, makin mengenal hati Bapa yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari biarlah kita terus mengalami pengalaman kemuliaan dengan cara yang berbeda, terus mengalami, karena itu akan menguatkan kita, itu akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan, itu akan membuat kita makin mencintai Tuhan dan melihat betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka karena pengalaman kemuliaan, yaitu pengalaman mengalami sukacita sorgawi, ya.
Sekali lagi, merdeka karena pengalaman kemuliaan, yaitu pengalaman mengalami sukacita surgawi. Di dalam Markus 9 ayat 5 tadi yang kita baca, saya akan bacakan ulang. Ya, Markus 9 ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Nah, kata kemuliaan kata bahagia ini berasal dari kata Yunani kalos, ya. Kalos ini Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja berarti betapa bahagia. Kalos itu juga mempunyai arti unggul. Jadi seorang yang mengalami Tuhan, seorang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bagaimanapun caranya. Mungkin kita dengan ibadah live di tempat ini, lewat media ini. Saya mau katakan, saudara sedang mengalami pengalaman kemuliaan. Dan saya percaya yang terjadi kalau saudara membuka hati, saudara membuka pikiran, saudara membuka seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami suatu kebahagiaan, suatu sukacita, karena engkau berjumpa dengan Tuhan yang hidup, karena engkau berjumpa dengan Tuhan yang baik, engkau berjumpa dengan Allah yang luar biasa. Nah, kata kalos ini selain mempunyai arti betapa bahagia, juga mempunyai arti unggul, ya. Unggul itu sesuatu yang berbeda. Kita mulai menjadi pribadi yang berbeda. Mungkin saudara tidak menyadari seperti Musa waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu Tuhan menyuruh dia naik ke gunung Sinai dan dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu dia pulang, wajahnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang Israel harus menutup, Musa harus menutup wajahnya, karena orang Israel tidak mampu melihat kemuliaan yang ada di wajah Musa. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah saya dan saudara mengalami Tuhan, dan kehidupan kita menjadi berbeda. Saya suka dengan pernyataan dari Pendeta Chris Manusama. Dia berkata begini, saudara akan menjadi serupa dengan apa yang saudara sembah. Kalau saudara terus datang kepada Tuhan, kalau saudara terus bersekutu dengan Tuhan, saudara akan menjadi serupa dengan apa yang engkau sembah. Kemuliaan Tuhan mulai nyata, kemuliaan Tuhan mulai nyata di wajahmu. Itu sebabnya orang-orang percaya yang dekat dengan Tuhan, wajahnya pasti penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kita menjadi berbeda. Kita bukan berarti kita lebih hebat dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain, enggak. Tapi secara rohani kita, ini yang dikatakan kita unggul, ya. Kata kalos itu juga mempunyai arti terkemuka, ya. Jadi bukan saja kita bahagia, kita mulai menjadi pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kita mendapatkan apa yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai favor, mendapatkan perlakuan spesial, ya, seperti Henok, karena setiap hari dia berjalan dengan Tuhan, setiap hari dia jalan dengan Tuhan, setiap hari dia berjalan dengan Tuhan, setiap hari jalan dengan Tuhan. Satu waktu Tuhan bilang, Henok pulang ke surga sudah, ya, daripada kamu tiap hari jalan dengan dengan saya, lebih baik engkau pulang ke surga. Luar biasa. Kenapa? Karena pengalaman berjumpa dengan Tuhan, pengalaman kemuliaan membawa kita untuk kita menjadi pribadi yang berbeda. Kalos juga mempunyai arti pilihan. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi pilihan Allah, menjadi milik Allah, menjadi sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan kata kalos itu juga mempunyai arti melebihi, berharga, terpuji, mengagumkan. Jadi bukan saja kita bahagia, tapi di hadapan Tuhan kita spesial. Di hadapan Tuhan, Pastor Yosafat adalah pribadi yang spesial, ya, yang unggul, yang mengagumkan, yang terpuji, yang berharga, ya. Ibu Max Leo, sebab Ibu Lita dan Pak Maxi, Ibu Elva,
Saudara Ninsi, Pak Kojos, Pak Petrus Bogar, teman-teman yang ada di bawah. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekali lagi tidak perlu sesuatu yang terlalu aneh, tapi kita setia untuk datang kepada Tuhan, setia untuk beribadah. Saudara yang terus ikut live ini, saya sebagai pendeta, saya melihat ada perubahan luar biasa, ada sesuatu yang berbeda sedang terjadi, dan saya percaya saudara dapat bersaksi bahwa dengan saudara setia datang kepada Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, sesuatu sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang berbeda, engkau menjadi pribadi yang luar biasa, karena engkau punya Tuhan yang dahsyat. Ya, dalam Yohanes 20 ayat 29, ini ayat yang menjadi kekuatan bagi kita. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas maksudnya, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, dahsyat. Saya dan saudara, ya, mungkin kita tidak punya pengalaman lihat Yesus dalam kemuliaan, tapi Yesus berjanji bahwa kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Walaupun kita tidak lihat Yesus secara fisik, kita tidak lihat Yesus dalam kemuliaan, tapi dengan kita setia dengan Tuhan, dengan kita bersekutu dengan Tuhan, dengan kita intim dengan Tuhan, kita makin hari makin setia dengan Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi pribadi yang berbahagia, pribadi yang penuh dengan sukacita, pribadi yang penuh dengan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi serupa dengan apa yang kita sembah, yaitu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ya, saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan. Saudara akan melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran. Ya, ada banyak orang Kristen juga, saudara-saudara, yang tidak bahagia di tengah-tengah dunia ini. Saya mau katakan, hanya ada satu cara: lari kepada Tuhan, kejar kemuliaannya, kejar hadiratnya, setia dengan Tuhan, setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia dengar firman Tuhan. Oh, ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bangun mesbah. Karena waktu engkau bangun mesbah dan Tuhan hadir di mesbah keluargamu, di dalam mesbah pribadi, engkau akan mengalami perubahan. Engkau akan mengalami kemuliaan, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Saya sudah pernah bilang di sini, mungkin berulang-ulang, tapi saya, saudara-saudara, waktu COVID jadi, saya dengan istri pendeta, kami punya gelar S2 di teologi, tapi kami sadar bahwa tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan terus, tanpa kita betul-betul intim dengan Tuhan, mungkin kita melayani Tuhan, mungkin kita melayani orang, dan orang mengalami pertolongan, orang mengalami mujizat, orang mengalami perjumpaan, tapi kita juga bisa kering, saudara-saudara. Itu sebabnya waktu COVID terjadi, Tuhan menggerakkan kami untuk kami bangun mesbah keluarga. Kami setiap hari memuji menyembah Tuhan 1 jam setiap pagi. Kami sampai sekarang kami masih lakukan. Bahkan saya berkata kepada istri dan anak-anak, saya akan lakukan ini sampai saya mati. Saya berkomitmen bahwa Tuhan, saya akan lakukan untuk bersekutu dengan Engkau, melayani Engkau, terus bersekutu setiap pagi, menyembah Tuhan 1 jam dengan YouTube. Saudara-saudara, ada banyak lagu penyembahan. Kami bersekutu, kami cari Tuhan, dan kami melihat, saudara, sesuatu yang dahsyat terjadi. Saya mengalami perubahan karena saya juga pendeta, masih manusia, ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang negatif yang masih ada, tapi saya bersyukur dengan pengalaman terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mulai ubahkan, Tuhan mulai ubahkan, Tuhan mulai bebaskan istri saya, Tuhan mulai ubahkan anak-anak saya, oh, ekonomi saya, Tuhan mulai ubahkan, Tuhan mulai lakukan mujizat demi mujizat. Tuhan mulai menyatakan kemuliaan demi kemuliaan, kebesaran demi
mengalami kebesaran, keagungan dengan keagungan. Karena itu saudara, saya mengambil keputusan, saya berkata bahwa saya akan terus bersekutu dengan Tuhan sampai saya mati, saya dipanggil Tuhan. Karena saya percaya tidak ada yang hidup yang lebih indah daripada hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengalami kemuliaan Tuhan, hidup mengalami kebesaran Tuhan. Karena saya bisa bersaksi kepada saudara, saya dulu sebelum saya melakukan itu, saya ada kekhawatiran seperti usia tua, bagaimana saya tua, bagaimana kehidupan saya waktu tua, bagaimana ekonomi saya, apakah anak-anak saya mau memelihara saya dengan istri. Kekhawatiran sebagai manusia. Tapi waktu saya belajar untuk intim dengan Tuhan, terus masuk lebih dalam kemuliaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, saya melihat Tuhan mengubah banyak hal. Ada banyak mujizat, ada banyak hal-hal yang dahsyat terjadi. Kenapa? Karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Sang Pembuat mujizat. Waktu kita mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, mujizat bagi Tuhan itu sepele. Karena kalau Dia hadir, pasti Dia melakukan mujizat. Kalau Dia ada di tengah-tengah keluargamu, maka keluargamu akan mengalami mujizat. Kalau Dia ada dalam hidupmu secara pribadi, maka hidupmu siap untuk mengalami mujizat. Kalau Dia ada dalam pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mengalami mujizat. Kalau Dia hadir dalam hidup anak-anakmu, maka anak-anakmu akan melihat mujizat-mujizat. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Dia adalah Tuhan yang hebat. Tuhan memberkati kita semua.